Kalau berbicara sampai ke Majapahit pun ya juga Majapahit itu pun harusnya berpatokan kepada Bagelen atau Medang Kamulan tadi gitu loh. Nah, cuman kan ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Majapahit itu tersendiri, tapi dalam pandangan saya tidak. Majapahit tetap harus berpatokan pada Medang Kamulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTV Kreator, hari ini kita bersama Bapak Untung. Bumi Bagelen, Pak Untung. Bumi Bagelen itu dimulai dari mana? Kalau Bumi Bagelen itu yang saya tahu, menurut literasi yang saya tahu dan saya ngerti, itu dimulai dari Prabu Swirocolo atau Medang Kamulan atau Mataram kuno. Oh gitu ya? Iya. Nah, Prabu Swirocolo sendiri itu punya 3 orang putra, salah satunya adalah Sri Panuhun dan Sri Getayu. Di mana Sri Panuhun itu nanti yang mempunyai putri bernama Nyai Roro Wetan atau Nyai Ageng Bagelen yang besarannya ada di belakang kita ini. Ya, Medang Kamulan adalah kerajaan yang pada masanya itu kerajaan besar dipimpin oleh seorang raja, Prabu Swirocolo. Prabu Swirocolo mempunyai anak. Berapa anaknya, Mas? 3. Bisa disebutkan? Kalau yang saya tahu itu Sri Panuhun dan Sri Getayu, dan dari 2 ini yang melahirkan 2 pemimpin besar di Nusantara. Termasuk kalau kita turun ke bawah bahkan sampai terbentuknya Mataram Islam pun juga diawali dari Bagelen ini. Bagelen ini menurut saya adalah paling tua di antara yang lainnya. Di antara sejarah kerajaan Jawa? Iya, di antara sejarah-sejarah kerajaan Jawa, Bagelen ini paling tua. Artinya, Bagelen itu bukan cikal bakal, tapi bakal cikal. Artinya, semua itu berasal dan berawal dari Bagelen. Bapak Untung ingin menyampaikan bahwa kerajaan tertua di Pulau Jawa adalah kerajaan Bagelen. Dan setiap kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu berafiliasi langsung dengan Bagelen. Iya, betul. Termasuk ada satu kerajaan di Swarnadwipa yang kita kenal adalah saat ini Pulau Sumatera. Di sana pernah ada sosok raja besar dari sebuah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu masih ada hubungannya dengan Bagelen? Dalam literasi sejarah menyebutkan bahwa Sriwijaya itu adalah keponakan dari Nyai Ageng Bagelen. Oh gitu. Iya. Makanya kalau kita memanai Bagelen itu, saya memanai Bagelen itu ke Bagelen masa lampau, Pak. Artinya Bagelen yang luas. Karena Bagelen sendiri itu sebelah barat itu sampai ujung Cimanuk yang berbatasan antara Indramayu dengan Subang. Dan sebelah timur itu adalah ujung Sungai Berantas. Jawa Timur. Artinya semuanya itu masih Bagelen. Yang dimaksud Sungai Berantas Sidoarjo. Iya, betul. Berarti wilayah kekuasaan dari kerajaan Bagelen itu bisa dikatakan sangat luas, gitu. Luas sekali. Dari Sumatera, ujung Sumatera, ya, sampai dengan ujung Pulau Jawa yang pada waktu terhitung dari Sungai Berantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Iya. Suka tidak suka kita harus berani menyampaikan, Nyun Sewu. Jika apa yang kita sampaikan ini dianggap kok Nyun Sewu terlalu berani atau mengada-ada, ya monggo. Ini bagian dari kita mengangkat tentang sejarah. Ada kekurangan, monggo jenengan lengkapi. Dan jika dirasa konten kami ini yang kita sampaikan ini tidak bermanfaat atau unfaedah, mohon untuk diabaikan saja. Tetapi saya yakin ini pasti ada manfaatnya. Kembali lagi ke Bagelen. Nyi Ageng Bagelen. Namanya itu sangat-sangat luar biasa, hampir semua babat menulis cerita tentang Nyi Ageng Bagelen. Punya suami. Iya. Suaminya siapa itu? Suaminya Pangeran Awu-Awu Langit. Pangeran Awu-Awu Langit. Pangeran Awu-Awu Langit. Dan Nyai Bagelen sendiri ada beberapa literasi sejarah. Ada yang mengatakan beliau adalah bernama lain Nyai Roro Wetan atau Dyah Balitung Watupuro. Nyai Roro Wetan itu adalah Nyai Ageng Bagelen. Iya. Nama lain dari Nyai Ageng Bagelen adalah Nyai Roro Wetan atau Dyah Balitung Watupuro. Lah, dari pernikahannya dengan Pangeran Awu-Awu Langit, Nyai Bagelen dikaruniai
2 orang putri dan 1 orang putra. 2 orang putrinya bernama Roro Pitrah dan Roro Tengker, dan 1 putra beliau bernama Raden Bagus Gendro, yang menurut sejarahnya Raden Bagus Gendro itu disarekan atau dimakamkan di Dusun Keposong, Desa Kalirejo. Masih di Bagelen juga. Masih di Bagelen juga. Nah, untuk kedua putri Nyai Ageng Bagelen itu meninggal pada waktu usia masih anak-anak. Meninggal di waktu masih anak-anak? Iya. Di usia balita mungkin ya? Remaja. Jadi menginjak remaja, putri dari Nyai Ageng Bagelen meninggal. Tersisalah Raden Mas Bagus Gendro. Iya. Kalau hubungannya Nyai Ageng Bagelen dengan kedua putri dan satu putra, itu saya pernah mendengar cerita tentang Pangeran Muryo. Iya, Pangeran. Atau Pangeran Semono. Pangeran Semono. Itu hubungannya seperti apa? Kalau untuk Pangeran Semono atau Pangeran Muryo itu, kalau ada yang mengatakan beliau itu cucu, ada yang mengatakan buyut, ada yang mengatakan cangga. Jadi tergantung nanti mana yang mau diakui. Kalau untuk Pangeran Muryo sendiri itu mempunyai putra itu bernama Cokrojoyo. Cokrojoyo putra dari Pangeran Muryo. Pangeran Muryo atau Pangeran Semono, yang lebih terkenal di masa tuanya itu Sunan Geseng. Gitu. Ini jenengan langsung menyebut nama Sunan Geseng. Sedangkan saya sendiri dan teman-teman di WMTV Kreator itu dengan nama Sunan Geseng itu nggak asing. Ternyata ada hubungannya Sunan Geseng dengan Pangeran Muryo. Iya. Berarti saya boleh meruntut juga Sunan Geseng masih keturunan dari Nyai Ageng Bagelen. Nyai Ageng Bagelen. Gitu ya. Jadi jenengan menyampaikan kalau wilayah kekuasaan dari Nyai Ageng Bagelen itu sampai dengan Sumatera. Benar? Iya, betul, karena di sana ada Prabu Sriwijaya yang masih merupakan keponakan dari Nyai Ageng Bagelen atau Nyai Roro Wetan atau juga Dyah Balitung Watupuro. Itu kalau kita bicara sampai ke bumi Sumatera, iya, sampai ada bumi Sriwijaya yang terkenal dengan bumi Sriwijaya. Iya. Kalau berbicara sampai ke Majapahit pun ya juga Majapahit itu pun harusnya berpatokan kepada Bagelen atau Medang Kamulan tadi gitu loh. Iya. Cuman kan ada beberapa versi yang mengatakan bahwa Majapahit itu tersendiri, tapi dalam pandangan saya tidak. Majapahit tetap harus berpatokan pada Medang Kamulan sebagai Mataram kuno. Ini adalah sejarah sesuai dari beliau mengingat sejarah dan berbagi pengalaman tentang sejarah. Tidak bermaksud mengklaim atau kita mengatakan yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran mutlak. Iya, betul. Tetapi yang kita sampaikan ini adalah bagian daripada beliau, Mas Untung, mengingat sejarahnya dan menyampaikan cerita sejarah tersebut kepada kita dengan harapan supaya anak-anak kita tuh nanti ngerti tentang keindahan bumi Nusantara, di mana bumi Bagelen pernah ada. Iya. Makanya dengan kondisi seperti ini, karena saya mengingat tentang Bagelen masa lampau atau Mataram kuno, makanya saya bersama teman-teman diantaranya ada Mbah Mar, itu berinisiatif kami mendirikan Yayasan Trah Bagelen Indonesia. Alhamdulillah. Artinya Yayasan Trah Bagelen Indonesia ini adalah yang akan mengumpulkan balung pisah atau ngeraketke paseduluran, di mana putra wayah Bagelen itu tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Iya, itu diakui. Iya, dan bahkan putra wayah Bagelen itu ada di mana-mana dan menduduki beberapa posisi penting baik di negara maupun yang ada di luar sana. Nah, dengan berdirinya Yayasan Trah Bagelen Indonesia, saya juga berharap literasi sejarah yang sebenarnya itu bisa menjadi lurus, gitu loh Pak. Ya. Karena banyak literasi sejarah yang mungkin saya sendiri bisa nggak mengatakan itu nggak benar, tapi artinya banyak literasi sejarah yang memang
kadang menurut saya kurang pas gitu loh Pak. Nah makanya saya sendiri juga belum tentu saya ini benar, gitu loh. Hanya sebuah pemahaman kecil yang saya tahu, tapi di sini mencoba kita untuk menyampaikan apa yang saya tahu gitu loh Pak. Mudah-mudahan bisa dimanai dan dimengerti dan diterima oleh seluruh pemirsa MTV Keraton. MTV Keraton gitu. Ada satu pertanyaan lagi tentang katanya ini. Bumi Begelen itu adalah tempat tinggal keturunan para raja. Nah, menurut jenengan sebagai orang Begelen, pemerhati Begelen atau pecinta Begelen, pecinta lebih tepatnya sebagai orang yang apa ya, nguri-nguri tentang sejarah Bumi Begelen. Hubungannya tentang cerita Bumi Begelen adalah tempat tinggal keturunan para raja. Menurut jenengan bagaimana? Betul. Bisa dipastikan? Bisa dipastikan, dan saya sangat meyakini itu. Alasannya? Ya, karena kita kembali lagi ke Medang Kamulan dengan Prabu Swelo Colo, itu yang menurunkan, yang merupakan bakal cikal dari semuanya, yang menurunkan Aku Tunggul Ametung, raja-raja Jawa. Iya, dan siapa Aku Tunggul Ametung? Itu yang akan melahirkan Raden Wijaya, termasuknya dari keturunan Anusopati, Lembu Teleng, dan Lembu Tal. Kan kalau ke bawah sampai Raden Wijaya tadi, gitu loh. Nah, Raden Wijaya siapa? Raden Wijaya yang melahirkan raja-raja besar dari tanah Nusantara, termasuk baik Mataram Islam dan dari Demak Bintoro pun juga, kalau kita garis ke bawah juga, ke garis atas juga akan ketemunya ke Brawijaya, dan Brawijaya ke atas lagi akan kembali lagi ke Prabu Swelo Colo atau Mataram kuno. Jadi cerita tentang Bumi Begelen adalah tempat tinggal keturunan para raja, dikuatkan pada malam ini beliau menyampaikan, kita bersepakat bahwa cerita itu adalah benar. Dimulai dari Prabu Swelo Colo pada masa kerajaan Medang Kamulan. Kita turunkan langsung der Brawijaya Limo. Kita tarik benang ke atas, ketemunya Medang Kamulan dengan Prabu Swelo Colo. Prabu Swelo Colo, Medang Kamulan ada di Bumi Begelen. Ya, ini bagian daripada kita menyampaikan cerita. Semoga bermanfaat, dan nyuwun sewu, kembali lagi, ini bentuk dari kecintaan kita kepada sejarah. Kita tidak bermaksud untuk mengklaim atau menjatuhkan cerita-cerita teman-teman lainnya sebelum kami. Seandainya ada kurang dari cerita kami, mohon untuk dilengkapi. Betul. Iya. Ada salah bicara kami, mohon untuk diluruskan, dikoreksi. Karena saya yakin dengan kecintaan budaya, kecintaan sejarah kita semua, sejarah adalah milik semua, bukan milik pribadi. Jadi tidak ada mengkotomi sejarah. Semua boleh bercerita tentang sejarah, tetapi semua tidak boleh mengklaim tentang kebenaran suatu sejarah. Betul. Biarkan Anda, kami, dan kita semua untuk terus mencintai budaya, mencintai sejarah, Bumi Begelen tercinta. Ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam dari Bumi Begelen. Salam dari Pesarian Ki Ageng Begelen. Salam dari Purworejo. Salam untuk Indonesia semua. Salam untuk seluruh dunia pecinta sejarah. Dan terakhir, salam dari Kentol Begelen. Salam dari Kentol Begelen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.